Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zawananto, NPM 2011080055. Kelas BKPIC. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS dari mata kuliah BK Karir dosen pengampu Miss Tika Febriani MPD yang berjudul Teori Korespondensi Manusia dan Lingkungan. Yang pertama, teori psikologis. Teori psikologis itu unik di antara sains karena berhubungan dengan apa yang disebut realitas subjektif. Semua ilmu lain berurusan dengan realitas objektif, yaitu pengamat terpisah dan berbeda dari apa yang sedang diamati. Yang kedua, teori lingkungan pribadi. Teori genetik PE dilandasi dua entitas dalam interaksi orang P dan lingkungan E. Teori PE mungkin tampak fokus pada P, tetapi dengan teori PE, P tidak dapat dipahami tanpa E. E mungkin didefinisikan secara sempit atau luas, itu mungkin hanya dilakukan oleh orang-orang atau orang lain. Yang ketiga, teori person-environment korespondensi. Teori person-environment PEC dimulai dengan asumsi dasar teori P berinteraksi dengan E. P dan E adalah aktif dan reaktif. Untuk memulainya, E biasanya sosial, yaitu E yang terdiri dari teori PS. PEC lainnya dapat disesuaikan untuk berurusan dengan E non-sosial atau E fisik yang ketat. Tetapi diskusi yang mengarah ke E sosial tipe yang paling sering ditemukan. Yang keempat, kebutuhan dan keterampilan. Kebutuhan biasanya didefinisikan dalam hal defisit atau semacamnya. Misalnya, kekurangan air dalam tubuh menjadi kebutuhan yang haus. Kebutuhan manusia yang paling mendasar, seperti rasa lapar dan haus, adalah yang terlibat dalam kelangsungan hidup dan seringkali disebut kebutuhan fisik atau biologis. Yang kelima, kepuasan. Ketika kebutuhan seseorang dipenuhi, kita mengatakan bahwa P puas, dari bahasa Latin satis yang berarti cukup, dan vicer yang berarti membuat. Istilah cermin ini memuaskan dengan turunan Latin yang sama. Sesuatu memuaskan hanya karena seseorang sudah puas. Kepuasan dilihat dalam teori PEC sebagai tuyul interaksi PE, yaitu hasil yang diinginkan. Perbedaan individu pada variabel apapun yang diberikan kebutuhan, keterampilan atau kepuasan berbeda P dalam status nilai pada variabel yang dinilai. Tinggi pada satu variabel tidak selalu berarti tinggi pada yang lain. Perbedaan lingkungan. Sama seperti PS, berbeda begitu juga IS. Setiap P akan mengalami banyak IS dalam hidupnya, bahkan beberapa IS secara bersamaan, tergantung pada definisi E. Kepuasan P akan berbeda dengan IS yang berbeda. Kepuasan P dengan E tertentu mungkin berubah dari waktu ke waktu. Korespondensi. Respon timbal balik ini adalah apa yang berlangsung dalam interaksi PE. Baik P maupun E memiliki kebutuhan tertentu yang mereka harapkan orang lain penuhi dan keduanya menanggapi. Lakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain, karena hal ini akan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Masing-masing dapat menanggapi karena masing-masing memiliki keterampilan. Kepribadian secara bersama-sama, variabel, struktur, dan gaya dapat digunakan untuk menghasilkan deskripsi keseluruhan P. Yang teori PEC, istilah kinerja sonalitas P. P kepada kita, self-disclose atau self-response self. Tapi, bahkan mengungkapkan diri belum tentu merupakan terjemahan setia dari yang sebenarnya atau diri sebenarnya, karena pengungkapan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan P untuk mengungkapkan dan motivasi P untuk mengungkapkan diri di antara faktor-faktor lainnya. Penyesuaian. Menurut teori PEC, apabila ada korespondensi P dan E, berupaya mempertahankannya dengan terus melakukan apa yang telah mereka lakukan. Apabila ada ketidaksesuaian, siapapun yang tidak puas, P atau E atau kedua-duanya, berupaya memulihkan korespondensi dengan melakukan sesuatu yang lain, yakni dengan memulihkan korespondensi PE. Pemeliharaan dan penyusian adalah dua bentuk utama perilaku. Struktur versus gaya. 4 variabel gaya umum untuk salah satu metode perilaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, celerity atau kecepatan respon dari lambat ke cepat.
Yang kedua, kecepatan atau intensitas merespon dari rendah ke tinggi. Yang ketiga, irama atau pola respons, mantap, siklis, atau tidak menentu. Dan yang terakhir, daya tahan atau durasi merespon dari pendek ke panjang. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.